direkam ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sudah bersama Prof. Mahfud, guru kita, ayah kita ya. Dengan kondisi yang nampak sedikit tegang di Aceh hari ini ya, ada segelintir beberapa konotasi yang bias gitu. Kita ingin dengar langsung dari Prof. Mahfud sebenarnya apa makna garis keras yang beliau sebutkan itu, agar kita kemudian sebagai muslim harus bertabayun langsung ke orangnya gitu, jangan sampai kemudian kita jadi korban hoax ya. Dan mari kita dengarkan dari Prof. Mahfud langsung apa kira-kira yang ingin beliau sampaikan terhadap kondisi ini. Mas. Ya, terima kasih saudara muhajir dan adik-adik mahasiswa dari Aceh yang di Jogja yang selama ini selalu berkomunikasi dengan baik dengan saya. Saya sudah mengklarifikasi sebenarnya, tapi langsung melalui adik-adik di Jogja ini. Ketika saya mengatakan orang Aceh, orang Sumatera Barat, orang Sulawesi Selatan, dan orang Jawa Barat itu penganut garis keras. Artinya garis keras itu dalam arti bahwa mereka tidak bisa didikte, bukan radikal, bukan ekstrim. Mereka itu punya pendirian yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sehingga saya katakan orang Aceh dan yang lain-lain saya sebut itu adalah orang garis keras. Seperti saya, orang Madura juga garis keras. Saya pernah mau kampanye ke Madura, mereka tidak mau. Saya pokoknya tetap memilih Prabowo karena saya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itulah garis keras. Nah, oleh sebab itu saya kira masalah ini tidak ada masalah kami dengan orang-orang Aceh. Saya sering ke Aceh, saya juga sering ketemu dan beberapa kali satu mobil dengan Muzakir Manaf dan sebagainya. Itu orang semua teman-teman saya yang baik gitu. Dan saya tidak pernah mengatakan mereka itu sebagai orang radikal, sebagai orang ekstrem. Saya katakan garis keras seperti saya. Saya ini garis keras di bidang membela KPK dalam memberantas korupsi. Tidak ada kompromi dengan saya. Sama, orang Aceh punya prinsip. Anda kampanye pun apa, kalau saya punya pendirian ini tidak bisa. Gitu. Nah itulah sebabnya kemudian saya usul ke Pak Jokowi yang berdasarkan quick-count menang dan mungkin akan terus menang. Tolong ini dirangkul orang-orang garis keras ini. Diberi pelayanan tentang bagaimana Islam itu dikembangkan di Aceh sesuai dengan pandangan masyarakat Aceh, di Sumatera Barat, di Jawa Barat dan sebagainya, agar Pak Jokowi tidak dituduh anti-Islam. Islam itu kan selalu menyediakan bahan-bahan, ya selalu menyediakan materi untuk perkembangan masyarakat serta puak-puaknya masing-masing. Nah itu aja sebenarnya. Salam untuk saudara-saudara di Aceh. Kita saudara se-Muslim dan saudara se-Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Mahfud ya. Tadi kita sudah dengar langsung teman-teman ya. Jadi intinya memang kita klarifikasi tabayun. Sebagaimana patah Aceh yang mengatakan tajak betruh tak bedu. Baik regome sakit hati. Ini guru kita, orang tua kita yang selalu memberikan nasihat masyarakat. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian kata frasa yang konotasinya yang masih ambigu dimanfaatkan oleh segelintir orang sampai kemudian memecah belah bangsa. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Ayo. Hari. Kayaknya gelap banget.